ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Dan yang kedua, saya sampaikan juga salawat kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ini adalah orang yang paling terdepan mengajarkan kepada kita semua dengan berbagai konsep hidup, diantaranya hidup sehat, hidup baik sama tetangga dan sebagainya, sehingga dengan ajarannya itu kita semua ini bisa menjadi umat dan pengikut beliau yang menjalankan syariat dan risalah. بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفوا الحساب. اللهم لا تدع لنا في مجالسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا. اللهم اسر عيب الشيخ أنه من بركة علمه منا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انزل رحمة ونعمة الشفاعة والمغفرة وعلما بركة ورزقا حلالا طيبا واسعا متقبلا والصحة والعافية والسلامة في الدنيا. Lagi ada mencakup juga sehat secara spiritual, emosional, ya, sosial, secara intelektual dan sebagainya. Ada juga yang menyebut 6, ada juga yang menyebut 7. Tapi kalau definisi dari WHO itu bahwa sehat itu mencakup 4, ya, sehat itu. Nah, mari kita melihat ya, apakah selama ini kita sudah sehat? Ya, harapannya ya sesuai dengan definisi WHO tadi, harapannya kita itu sehat secara fisik, sehat secara mental, emosional, kemudian sehat juga secara sosial. Dan remaja itu keren, ya, keren itu kreatif, energik, ramah, empati, dan bernalar. Keren ya? Ya, harapannya demikian, ya. Tetapi ya, mari kita lihat faktanya hari ini ya, remaja-remaja kita sekarang. Tapi harapannya tidak di sini ya, di luar dari tembok pagar sekolah ini ya. Faktanya banyak yang penyakitan ya, panu kadas kurang kutu air. Ya, maksudnya berbagai macam menghadapi tekanan kelompok sebaya. Dan juga remaja kita juga sering terjebak dalam perilaku-perilaku beresiko seperti ya coba-coba menghisap rokok, kemudian penyalahgunaan nafsa, bahkan obatan-obatan jenis psikotropika ya, kayak obat-obat analgesik, antipiretik yang menekan rasa sakit ya, itu disalahgunakan sama anak-anak sekarang gitu ya. Nah, kalau remaja-remajanya anemia, belum lagi dengan masalah-masalah lain, rokok, narkoba, pergaulan bebas dan yang lain-lain nanti mungkin akan banyak disampaikan oleh bunda kita di sebelah ya dari LBH. Nah, ibu mau tanya sekarang, mau sehat enggak? Mau. Nah, untuk sehat kita butuh support system. Apa itu madrasah sehat? Sesuai dengan judul kita hari ini. Apa itu madrasah sehat? Ya, sekolah sehat atau madrasah sehat itu adalah sekolah atau madrasah yang melaksanakan trias UKS atau garis miring M. Sekolah atau madrasah sama ya. Trias UKS. Pasti semuanya sudah dengar UKS kan? Ibu mau tanya apa itu UKS? Usaha kesehatan sekolah. Ibu mau tanya, waktu SD ada yang pernah jadi dokter kecil? Di antaranya penjaringan kesehatan siswa baru. Ya, rencananya kami sebenarnya bulan September ini, tapi karena kami sedang menuju akreditasi pada tanggal 18 sampai 20 kami tunda. Insya Allah awal Oktober kami akan melakukan penjaringan kesehatan untuk seluruh tingkat SMP SMA. Kalau SD sudah kami laksanakan sepanjang Agustus kemarin. Nah, berikutnya ada pelayanan imunisasi. Ya, nah sekarang ada lagi imunisasi untuk usia remaja, imunisasi baru HPV gitu ya. Nah, ya
Luar biasa ya ketika orang tuanya menitipkan adik-adik sekolah di sini, itu adalah suatu kesyukuran ya. Jadi harapannya Trias UKS itu dapat berjalan dengan baik di sini. Ya, mohon kerjasama dari guru UKS dan juga adik-adik konselor sebaya. Demikian mungkin yang Ibu bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang sehat. Kenapa ada kaitannya? Karena memang sekarang dari hasil asesmen kami di LPA dan pengakuan dari beberapa ya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, sebagai pelaku, bahkan dan sebagai saksi, menjadi tempat ternyaman. Paling nyaman untuk pacaran tuh di sekolah. Iya. Iya, cowok ede, kita kenal. Kita berkenalan dengan mereka. Siapakah mereka yang sudah mulai merasa tertarik dengan lawan jenis? Mereka itu kita sebut. Sebenarnya kalau kita pelajari tentang apa ya? Kalau dalam ilmu hukum itu ada yang namanya kriminologi, untuk mengetahui seseorang itu bisa tidak disebut sebagai penjahat. Itu bisa dilihat dari performnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, matanya apanya 38 jadi 15. Lah iya, biasanya kalau orang suka diam-diam ya, biasanya gimana? Dikepoin, hasil kepoannya itu akan membuat ya pertumbuhan ya fisiknya, hatinya dan lain sebagainya. Iya ya, nggak perlu diet kalau orang yang kasmaran itu, apalagi kasmarannya sendirian bertepuk sebelah tangan. Tunggu aja BB-nya berkurang setengah dari betul tidak? Maka pergaulan bebas tadi dikatakan tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena mengganggu tadi, mengganggu imun semangat hidup. Oh Bu, saya pacaran itu untuk membuat saya bersemangat belajar. Ada yang seperti itu? Ada. Karena dia dibully oleh gurunya. Dia minum baygon. Iya. Gimana itu Bu Guru? Pak gurunya cara bullyingnya? Dia sering ngata-ngatain siswanya ini, kemudian di hadapan teman-temannya dan dia diketawain, diejek. Dia malu, malah sekolah, akhirnya bunuh diri dengan minum baygon. Alhamdulillah sempat tertolong sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Jadi mengancam, awas kamu. Bapak saya kepala sekolah di sini, ibu saya di sini. Tempat sosialnya dia kuasai, sehingga dia ini mudah ya melakukan hal-hal kepada temannya, baik secara verbal, langsung, fisik, non fisik. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah sekitarnya. Biasanya mereka punya geng, kemudian punya tempat. Iya, markas. Ya walaupun tidak markas dalam bentuk ini ruangan atau gedung, tapi ada tempat-tempat misalnya tempat nongkrong mereka, ciri-cirinya, atau merupakan tokoh populer di sekolah. Siapa yang paling populer di sekolah? Siapa? Muhammad. Siapa? Mana Muhammad? Siapa yang paling populer? Kakak siapa yang paling populer di sekolah ini? Yang menurut kakak? Nggak ada yang populer? Siapa yang paling populer? Ada Variani dari kelas 9 bilingual. Saya mau izin bertanya, apakah anak SD juga bisa terpengaruh oleh penyakit seksual? Terima kasih. Oke, bagus ya. Ayo satu lagi. Satu lagi, Amir ya. Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samirullah dari 92. Saya ingin bertanya, mengapa sekarang kok masyarakat dilarang untuk menjual rokok, terutama dari Muhammadiyah? Mengapa dilarang menjual rokok? Gitu. Ya, 2 pertanyaan lagi ya. Cukup, silakan mungkin. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hamawati, saya dari kelas 7BL. Saya ingin bertanya. Kenapa sekolah kok bisa disebut tempat ternyaman untuk pacaran? Lantas, bagaimana asumsi yang gak pacaran? Pesan menerima, dia lemah, sehingga harus kita support dia. Atau yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar korban bullying ini dilaporkan. Siapa pelakunya? Nah, melaporkannya kepada siapa? Bisa kepada guru, agar guru nanti akan menindak. Ya, kalau memang benar-benar sudah merasa bahwa apa yang dilakukan ini tidak bisa ditolerir, lapor polisi aja, nggak ada masalah. Kok bisa masuk penjara? Kenapa tanya bisa? Ini kan sesuatu yang melanggar hukum. Jadi tidak ada satu orang pun ya, di wilayah Indonesia ini yang kebal hukum, kata dia itu presiden. Jika dia melanggar hukum, maka dia dikenakan sanksi. Begitu pula dengan anak. Hanya saja perlakuannya berbeda. Kalau anak yang melakukan tindak pidana, maka dia itu ada yang namanya perlindungan. Perlindungan terhadap apa? Terhadap hak-haknya dia. Misalnya kalau sekolah, dia tetap bisa bersekolah walaupun dia pelaku. Ya, itu bedanya dengan orang dewasa. Waktunya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan juga Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikan aplaus sekali lagi untuk kita.